langsung di tempat dia itu meninggal gitu, di tempat gitu. Hey you guys, welcome back to Viko Vito. Mereka dengan siapa kak? Dengan Marwanto Oh, asal dari mana kak? dari Provinsi Bengkulu ya, Kecamatan Asal, Kabupaten Kaur. Oh, di Bengkulu ini tinggal di mana kak? Di Bengkulu ini? Kebetulan ya saya di Bengkulu ini eh, mengunjungi teman yang lagi Dari, iya oh, sudah lama di Bengkulu kak? ya Sudah lama di Bengkulu? baru tiba sih ya, Baru kemarin tiba? ya, baru Kemarin. iya kemarin baru tiba. Dari mana tuh kak? Dari Eh, dari Kaur apa dari Kaur langsung, dari Kaur langsung. Kaur ya, tempat tinggal, langsung ke Bengkulu kemarin. Kalau pulang dari Belayar kak, ini udah berapa lama kak? Kan kemarin ya kita kan kontraknya 2 tahun gitu. Ya. Di dari 2018 bulan 10 sampai kemarin 2020 bulan 10 juga kemarin baru pulang. 2 tahun. Oh, udah tak? 2 tahun. Oh, udah 2 tahun ya. Iya. Satu udah pulang dari Belayar itu kak, di Jawa dulu apa langsung pulang ke Bengkulu kak? Jawa dulu kita kan. Hmm. Kebetulan baru kita pas pulang gitu kan. Ya. Itu kan udah kena virus itu kemarin kan, apa itu ya, kena COVID kan. Iya. Lagi awal-awalnya itu kan belum lama. Kita itu langsung di karantina karantina dulu kita di Dulu. Wisma Jakarta gitu. Oh, Di Wisma Jakarta. Jakarta ya, Di Wisma ya. di Wisma, di Hotel Wisma kan selama 3 hari. 3 hari. Iya, di swab dulu kita sana, Oh. baru bisa ke Jawa kita kan, di stop di dulu Jakarta, di Iya. swab kan. Setelah dites kan, kalau hasil kita positif, Iya. nah kita harus netap di sana dulu, kita di apa ya, isolasi mandiri gitu Iya. selama 1 bulan ya. Tapi kalau kita negatif selama tes 4 hari kan hasilnya itu, kita hasilnya negatif, kita diperbolehkan pulang gitu. Kak kemarin alhamdulillah negatif ya kak. Alhamdulillah negatif ya. Yang sampai ya kak. Nanti kalau di Jawa kemarin baru pulang dari Belayar kak, di Jawa itu berapa lama kak? Di Jawanya kemarin tuh. Oh, di Jawanya Iya. Baru Saya pulang ke Bengkulu. kemarin itu ya langsung ke Jawa, di Jawa kan, pulang ke Jawa itu nggak langsung pulang ke rumah, itu selama Iya. kurang lebih sih 3 bulan. 3 bulan Iya, ya kak. soalnya kita kemarin nggak langsung pulang. Kenapa? Karena kita langsung ngambil sertifikat lagi gitu kan. Oh, sertifikat. Iya, dan jadi sertifikat menjadi kita baru pulang ke rumah gitu. 3 bulan kita nunggu. Sertifikatnya itu kak, itu diambil di instansi atau di instansi ya? Dia sih kayak cabang gitu ya, cabang, nama itunya sih di kayak STIP gitu, STIP ya, di STIP Jakarta gitu kan. Situ ngambilnya kak. Iya. Kakak kemarin tuh berangkatnya berapa orang nggak? Kebetulan Dari- kemarin kita 2 orang kita dari 2 orang. tempat kita ya, tempat satu tinggal, satu desa. Ini kan 2 orang gitu. Kalau boleh tahu dengan siapa kak? Sebutkan namanya. Teman saya itu Wahyu Agung Saputra ya. Oh, Dia iya. nggak jauh dari rumah saya sih ya, satu kecamatan gitu. Pulangnya berdua lagi tuh kak? Iya, berangkat kita bareng, pulangnya kita bareng. Kebetulan satu kapal juga kemarin. Oh, satu Iya. kapal juga ya kak? Selama 2 tahun di kapal itu kak, apa saja aktivitasnya kak yang biasa dilakukan oleh para awak kapal yang ada di sana? Iya, sebenarnya itu kan saya kan masuk ke PT-nya itu saya sebagai ABK. Terus saya itu ditempatkan di bagian packing gitu kan, bagian packing. Terus ya di sana kegiatan kita tuh making apa itu ya, ikan yang udah kita tangkap kan, di packing, terus di freezerin, kemudian kita masukkan di ruang penyimpanan gitu. Oh, ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan itu kalau boleh tahu ya kak, ukuran itu sekitar berapa meter atau ada misalnya ada kurang lebih berapa, ada dalam bentuk box atau gimana? Yaitu berbentuk kayak itu ya, kayak gudang ya, gudang palka gitu. Nah, sebutan kalau di itu kan gudang palka gitu kan. Itu ukurannya sekitar muatannya itu sekitar
eh, 7.000 sampai 10.000 itu nampan ya. Kita itu kan dihitungnya per nampan gitu. Nah, satu nampan ikan itu beratnya itu 30 kg. Jadi di dalam palka itu muatannya itu ada sampai 10.000 ini apa? Nampan ikan gitu gitu gitu. Dengan berat masing-masing nyampe 30 kg sampai 40 kg itu per nampan. Oh gitu. Selama di kapal itu Kak, apa ada pengalaman yang mengerikan atau ada pengalaman yang apa Kak di sana? Kalau soal yang pengalaman yang enak nggak enak itu pasti pernah itu Pasti ada ada ya, ya, banyak ya. itu ya. Ketika ombak pasang gitu kan, lautnya pasang itu itulah disitulah tuh kayak apa gitu ya, ada rasa ngeri takut gitu kan, tapi ya yang namanya kerja di ini ya di atas air ya di laut gitu kan, Iya. ya mau nggak mau kita itu harus berani gitu kan, menguatkan gitu ya, Buat menguatkan mental diri ya. mental ya gitu kan. Kalau pengalaman enaknya sih ya ketika uh, nunggu waktunya makan gitu. Ya. Nah, duduk terus istirahat terus ngobrol-ngobrol itu kan. Dan pas yang paling kita tunggu-tunggu itu ya tangkapan kita itu kosong gitu. Nah, Oh. ya Pernah nggak Kakak mengalami sebuah insiden di saat di kapal itu selama 2 tahun? kalau insiden saya sendiri sih alhamdulillah ya nggak sampai ini ya kejadian gitu kan. Cuman ada sih teman satu kapal ya kan, dia ABK dari luar gitu kan, dari luar negeri, dia ABK dari negara Cina gitu kan. Iya. Nah terus dia itu eh, waktu itu waktu gilirannya jaga gitu kan, nggak sengaja dia itu lagi pegang eh, las listrik gitu kan. Ya. Nah nggak sengaja dia itu ada air laut masuk gitu kan. Nah Oh iya ya. jadinya dia kesetrum gitu dan langsung di tempat dia itu meninggal gitu di tempat gitu. Oh, meninggal di tempat Kak? Iya langsung meninggal di tempat. Maaf ya Kak, kalau kalau misalnya dia itu kan dia meninggal di tempat. Iya. Eh, untuk jenazahnya dia itu disimpan di ada ruangannya kah atau di tempat dalam apa misalnya? Oh, kalau buat yang itu sih kita kan kemarin kan kapalnya baru kapal kapal kecil gitu ya, kapal tangkap ikan gitu kan. Muatan buat 27 orang gitu. Jadi waktu ada yang meninggal itu kan, nah dia itu kayak dikasih apa pengawet gitu kan, badannya dikasih pengawet terus dimasukkan ke palka tadi, Oh. di gudang makanan gitu, dimasukin ke sana. Ya kita sih kan sebagai orang Indonesia kan, Iya. dengan adatnya orang Indonesia gitu, lihat yang kayak gitu tuh kayak nggak wajar gitu kan. Iya. Cuman kita kan sebagai ABK gitu kan, dan kita sebagai bawahan gitu kan, kita mau ngomong ke yang atas, nah kan kita kan nggak ada wewenang gitu ngomong itu. Jadi kita ikutin aja arahan dari yang pemimpin kita di sana itu, kayak kapten kalau bisa di sana gitu. Kalau misalnya hal-hal yang sedikit atau yang menyenangkan, bukan sedikit, yang hal menyenangkan selama di sana, apa-apa saja Kak kalau boleh diceritakan? Kalau pengalaman yang menyenangkan gitu ya, eh, kayak kita ini kan orang Indonesia gitu kan, nah saling kita ketemu itu solidaritas kita itu eh solidaritas kita itu menguatkan gitu kan. Setiap kita ketemu orang Indonesia itu pokoknya dari berbagai, dari Sabang ya, ada dari Sabang sampai Merauke gitu, setiap ketemu gitu saling menyapa, minta apa perkenalan gitu kan. Cerita-cerita pengalaman itulah yang paling menyenangkanku, itulah dapat teman-teman dari teman-teman baru dari luar daerah, dari luar kota gitu kan. Terus nah dari situlah mulai kita kan terjalin suatu hubungan gitu kan, nggak secara tidak sengaja bentuk kayak jadi keluarga gitu kan. Nah dari situlah itulah pengalaman yang paling seru kan gitu kan di ronde kapal itu kan. Berbagi rasa sakit, terus eh, kayak gitulah, kumpul-kumpul bareng, cerita-cerita, berbagi makanan gitu kan. Ada yang temen yang lagi susah, kita bantu kan. Terus kayak kita lagi kesusahan gitu juga dengan teman yang lain kan, kita dibantu gitu kan. Nah pokoknya yang paling seru gitu kan di pengalaman yang kita berlayar itu solidaritas itulah antar warga Indonesia gitu kan. Gitu. Dengan juga atau dengan warga-warga negara lain juga Itu yang kita usahain ya, kita nggak sampai ada permusuhan gitu Iya. kan.
Makanya dari kita orang Indonesia itu jangan sampai kita buat masalah gitu kan, dan jangan sampai juga orang luar itu buat masalah sama kita gitu. Nah, pokoknya kalau kita jadi itu ya, apa kalau rasanya itu TKI gitu kan, Ya. kalau jadi TKI gitu kita itu apa ya, kayak diatur, kita itu nurut gitu kan. Nah, cuman jangan sampai yang dia ke kita itu keterlaluan gitu. Nah, kita itu jangan juga sampai kita itu kayak apa ya, eh, kayak kita itu sampai terinjak-injak gitu. Nah, jangan sampai kita itu disuruh ini, pokoknya disuruh yang salah kita ikut salah gitu. Jangan sampai pokoknya gitu ada agak dikit-dikit gimana itu kan ya, membenarkan gitu. Nah, kita itu jangan sampai kita diinjak-injak sama orang luar gitu. Nah, Selama 2 tahun itu kak, kakak berlayar kemana aja kak? Misalnya ke berbagai negara, misalnya di negara Eropa atau di negara Amerika misalnya, ke negara mana aja kak? kemarin itu ya kebetulan kita itu ngelewatin tiga wilayah ya. Pertama kita itu ke Lautan Arab, itu wilayah Arab gitu, Arab Saudi gitu kan. Nah, di Arab Saudi itu kita di sana itu kita cari apa ya, cumi kan. Terus setelah yang cumi-cumi itu kita sepi gitu kan, kita pindah ke Somalia. Nah, kan di Somalia itu terkenal sih dengan apa ya, bajak lautnya kan. Nah, alhamdulillah kita kemarin terhindar dari itu kan, nggak sampai kena kan. Nah, di sana itulah pokoknya di tempat kita cari ikan, nah disitulah di Somalia. Nah, terus pas ketika musim badai datang itu kan sekitar bulan 4 ya, kalau dihitung dari bulan sana itu, hitungan bulan Cina, bulan 4, bulan 5 sampai bulan 6 itu. Nah, itu kita ke minggir, kita ke lautan tepi kayak lautan Sri Lanka gitu. Oh, di Sri Lanka ya? Iya, di Sri Lanka gitu. Nah, di Sri Lanka itulah kita misalkan kita lihat di monitor kan, kalau di kapal itu kan ada monitor gitu kan, Iya. pendeteksi ikan itu kayak GPS gitu kan, di dasar laut. Nah, kalau ada ikan kita ya nangkap ikan gitu kan. Sedangkan kalau misalkan lagi kosong itu ya kita makan tidur. Nah, itulah yang pokoknya dari situlah pengalaman-pengalaman kita yang mau sama teman-teman ketemu, terus bisa senang-senang di kapal kan gitulah. Itu tadi kan yang sudah ke berbagai negara itu kak, mencari ikannya itu misalnya keliling antar benua, atau misalnya ada target di Spanyol misalnya kan, cari ikannya di Spanyol apa gitu kak? Enggak sih, kita kemarin tuh cuman lagi musim-musiman gitu. Nah, lagi musim-musiman kan gitu. Nah, misalkan di Somalia lagi musim ikan kan, jadi kita cari ikan gitu. Nah, sedangkan kan kalau dia itu bergantian gitu kan, di Arab itu musim cumi kan, nah, di Somalia itu nggak ada ikan. Sedangkan kalau cuminya kosong kita cari ikan di Somalia gitu. Nah, kalau soal target, ada sih target ya, per bulan itu, 1 bulan itu 2 kali bongkar gitu, bongkar kapal. Nah kan kebetulan kapal kita kemarin itu nggak menepi gitu kan, nggak nyandar. Kapal kita kemarin langsung bongkar di tengah laut itu aja. Itu di tengah laut ada kapal collecting yang ngambil kan. Jadi setiap kapten itu ada atasan di perusahaan yang di luar itu, perusahaan yang besarnya kan. Jadi kapten yang di kapal itu sebenarnya cuma jalankan apa ya, prosedur tangkap ikan gitu kan, penangkapan ikan gitu kan. Terus ada juga bawahnya kan mandor kan, kita diatur sama mandor. Nah, jadi dari perusahaan atas itu pemimpinnya tuh memerintah yang kaptennya kan. 1 bulan itu target itu paling dikit ya 2 kali bongkar gitu kan, 2 kali bongkar gitu 1 bulan. 1 bulan Ya 1 bulan 2 kali bongkar, berarti 2 minggu bongkar. 2 minggu bongkar Ya 2 minggu lagi bongkar gitu. Berarti 1 bulan itu 2 kali bongkar ya? Ya. Banyak terima kasih kak atas waktunya untuk bisa saya wawancarai. Semoga dapat berguna ya informasi ini untuk saya dan juga teman-teman semua yang ingin mendaftar juga. Iya benar. Itu kan supaya kita nanti misalkan ada yang mau berangkat, itu kan ada lah, tahu lah dikit-dikit kan dari apa yang saya sampaikan kan, ada tahu dikit-dikit gitu kan, supaya ada buat pegangan gitu kan. Gitu. Terima kasih kak, semoga sehat selalu ya kak. Iya, sama-sama ya.